Pernahkah kamu merasa hati berdebar tanpa alasan? Pikiran penuh ketakutan tentang masa depan, rezeki, atau hal yang belum terjadi? Kamu tersenyum di luar tapi di dalam hatimu gelisah seolah ada beban yang tak terlihat. Tenang, kamu tidak sendiri. Rasa cemas, khawatir, dan takut adalah bagian dari fitrah manusia. Bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka menenangkan diri dengan cara yang diajarkan langsung oleh Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rahasia luar biasa. Bukan sekadar kata-kata motivasi, tapi amalan dan doa yang bisa menenangkan hati dalam hitungan detik. Amalan yang mampu mengubah hati yang gelisah menjadi tenang, dan pikiran yang kalut menjadi yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Di video ini, kita akan membahas 4 langkah sederhana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kamu bisa hidup tanpa cemas, tanpa takut, dan penuh keyakinan kepada Allah. Langkah-langkah yang, jika kamu amalan, akan membuat jiwamu lebih damai dari sebelumnya. Tetap bersama saya, karena satu kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi kunci ketenangan hatimu malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di channel Manisnya Iman, tempat kita belajar, merenung dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga di pertemuan penuh berkah ini, Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberi kesehatan yang tak ternilai, melapangkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, mengampuni dosa-dosa kita, serta memanjangkan umur dalam ketaatan dan cahaya iman. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut ini sahabat Manisnya Iman akan membagikan 7 rahasia dari Nabi agar hidup tenang, tanpa cemas dan takut rasa cemas. Ujian atau peringatan dari Allah. Pernahkah kamu merasa hati gelisah tanpa sebab? Takut menghadapi hari esok, cemas tentang rezeki, masa depan, atau sesuatu yang belum terjadi? Ketahuilah saudaraku, rasa cemas itu bukan berarti kamu lemah. Itu tanda bahwa hatimu sedang butuh Allah. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. QSR Rad 28. Kadang Allah izinkan kita merasa khawatir agar kita kembali padanya. Rasa takut adalah panggilan lembut dari Allah agar kita berhenti bergantung pada dunia dan mulai bergantung kepadanya. Jadi, ketika hati mulai sesak, jangan buru-buru mencari pelarian. Duduklah sejenak. Ambil wudu, tarik napas dan ucapkan perlahan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, karena ketenangan sejati bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika hati yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya. Rahasia ketenangan hati. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sederhana tapi dahsyat untuk menenangkan hati. Beliau berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan bakhil, serta dari tekanan hutang dan penindasan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Inilah doa yang menenangkan hati. Bacalah setiap pagi dan sore, karena Rasulullah sendiri menjadikannya pelindung harian. Selain doa, perbanyaklah zikir dan istighfar. Ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat sederhana ini seperti air yang memadamkan api di dada. Zikir menenangkan, istighfar membersihkan, dan salat menyambungkan hati dengan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan lapangkan setiap kesempitannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau hatimu gelisah, jangan cari hiburan dunia dulu. Cari Allah dulu. Kunci hidup tenang. Syukur, sabar, dan qanaah cemas sering datang. Bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita lupa bersyukur. Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang di bawahmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya indah sekali. Saat kamu merasa hidupmu berat, lihatlah mereka yang punya beban lebih besar. Kamu akan sadar, ternyata kamu masih sangat diberi banyak oleh Allah. Belajar qanaah artinya menerima dengan lapang hati. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti mengeluh dan membandingkan. Orang yang qanaah akan selalu merasa cukup, bahkan ketika hartanya sedikit. Sementara orang yang tamak akan selalu merasa kurang, meski hartanya berlimpah. Jadi setiap kali kamu ingin mengeluh, gantilah dengan doa sederhana.
Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu, dan berkahilah yang kau beri. Percayalah, hati yang bersyukur akan selalu merasa damai, karena ia tahu, apa yang Allah beri adalah yang terbaik untuknya. Berserah diri, rahasia terakhir menuju hati yang damai. Inilah puncak dari ketenangan hidup. Tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha sekuat tenaga sambil yakin sepenuhnya pada Allah. Allah berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ketika kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, kamu tak lagi takut pada hasil karena kamu tahu, apapun hasilnya itu rencana terbaik darinya. Hidup jadi lebih ringan. Masalah bukan lagi beban, tapi cara Allah mendewasakan kita. Setiap ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mendekatkan. Jadi tenanglah. Jika kamu merasa sendirian, ingatlah Allah bersama orang yang sabar, orang yang bertawakal, dan orang yang yakin akan janjinya. Mulailah hari ini dengan 3 hal. Istighfar di pagi hari, salat tepat waktu dan syukur sebelum tidur. Lakukan dengan hati yang yakin, maka ketenangan akan datang dengan sendirinya. Saudaraku, hidup tanpa cemas bukan berarti tanpa masalah, tapi hati yang yakin bahwa setiap masalah sudah Allah siapkan jawabannya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar cahaya kebaikan terus menyebar. Dan tulislah solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi tercinta. Semoga setiap solawatmu menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.